Beliau juga perempuan yang pertama kali mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Borowarmo yang berbahagia, perempuan adalah makhluk istimewa. Perempuan adalah dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang pantas untuknya. Allah juga menyertai padanya sifat dan watak yang baik sekaligus juga yang tidak baik. Dan Allah juga memberikan keistimewaan di mana dalam Al-Quran juga terdapat surat An-Nisa. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, bahwa dunia ini adalah pemandangan dan pemandangan yang terbaik adalah perempuan yang sholihah. Oleh karena itu para pemirsa Borowarmo, saat ini saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian untuk mengenal lebih dekat sosok perempuan sholihah inspiratif. Beliau adalah ketika kita lebih mengenalnya, maka insya Allah akan memberikan semangat bagi kita sekalian, khususnya bagi para perempuan untuk lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal nama Sayyidatuna Siti Khadijatul Kubra, pasti seluruh umat Islam terutama di dunia ini pasti akan mengenalnya, karena beliau adalah istri pertama Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga perempuan yang pertama kali mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau juga termasuk perempuan yang kaya raya di Mekah sana pada saat itu. Tapi beliau juga terkenal sebagai perempuan yang dermawan, di mana ketika beliau menjadi istri Rasulullah, seluruh harta bendanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan Islam. Betapa mulianya Siti Khadijatul Kubra, betapa mulianya beliau, karena bahkan sampai diriwayatkan dalam sebuah cerita ketika beliau meninggal, ya tepatnya meninggal kebetulan adalah pada saat tanggal 11 Ramadan, beliau tidak membawa harta benda sama sekali kecuali pakaian yang ada atau pakaian yang dipakainya. Demikian indahnya hati beliau, perempuan solihah, istri solihah, perempuan dermawan, perempuan pejuang. Yang ini akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian, khususnya bagi para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pada khususnya, untuk menjadi sosok seperti beliau, walaupun tidak persis seperti beliau, paling tidak kedermawanannya, kemudian kesolihannya bisa kita tiru bersama. Kalau itu di Mekah, maka di Indonesia kita juga mengenal seorang perempuan yang inspiratif juga, di mana keberadaan beliau, walaupun beliau namanya adalah tertata atau tercatat di dalam deretan pahlawan Indonesia, dan beliau juga termasuk bangsawan, tapi tidak setinggi apa yang disangka orang. Hatinya lemah lembut, hatinya cukup merendahkan diri, dan ada gejolak yang luar biasa sejak beliau muda. Ibu kita Kartini kita kenal sebagai sosok perempuan yang sejak muda bergejolak hatinya untuk penyetaraan perempuan kepada yang lain. Artinya penyetaraan dalam rangka untuk menyamakan kesempatan untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena pada saatnya perempuan Jawa, perempuan pribumi dipingit dan tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu seperti laki-laki. Tapi karena berontak hatinya, gerakan hatinya sampai tercapai ketika beliau menikah dengan seseorang suami, maka atas izin suaminya, Ibu kita Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan. Ya walaupun keinginan dan gejolaknya sudah tercapai, tapi Allah mentakdirkan lain. Karena setelah mendirikan sekolah khusus untuk perempuan, Allah mentakdirkan lain. Setelah melahirkan putri pertamanya, Ibu kita Kartini meninggal dunia.
tapi semangat untuk penyetaraan terhadap perempuan, terutama kesempatan mencari ilmu bagi perempuan, tertanam hingga saat ini. Dan salah satu guru beliau yaitu Kiai Soleh Darat menyampaikan bahwa justru ketika R.A. Kartini menimba ilmu kepada Kiai Soleh Darat, beliaulah yang berharap menginginkan ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan segala perjuangannya. Amin.